Pemirsa, isu intimidasi dalam pelaksanaan Pilbub Tabanan 2024 menjadi salah satu topik hangat yang dibahas dalam debat terbuka ketiga di Bali Sunset Road Convention Center BSCC Denpasar, Rabu 20 November 2024. Debat mempertemukan pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Inyoman Mulyadi, Inyoman Ardike yang diusung Kim Plus dengan paslon nomor urut 2, Ikomang Gede Sanjaya, Imade Dirge yang didukung PDI Perjuangan. 2024 kembali menggelar debat terbuka ketiga atau debat terakhir sebagai rangkaian dari masa kampanye Pilbub 2024. Debat terbuka ketiga ini mengusung tema menjaga kebebasan warga negara dan keharmonisan kehidupan sosial. Dalam sesi tanya jawab, suasana debat semakin menghangat saat Inyoman Ardike menyoroti adanya dugaan intimidasi terhadap masyarakat, termasuk pengerahan pegawai dan guru yang diarahkan untuk mendukung paslon tertentu. Mohon pandangan dari paslon nomor 02 terkait dengan adanya intimidasi kepada masyarakat dalam kontestasi pilkada tahun 2024. Adanya pengerahan pegawai termasuk guru-guru untuk kepentingan politik tertentu. Adanya ancaman karir bagi pegawai termasuk kepala sekolah dan guru-guru yang berbeda pilihan politik. Adanya dana hibah yang sebagian besar digunakan sebagai alat untuk menyandera kepentingan politik. Kemudian lumrah kita lihat di Tabanan menggunakan atribut-atribut warna mengarah kepada partai tertentu, mulai dari baju, bahkan destar yang memiliki makna agama dipaksakan menggunakan warna yang mengarah kepada partai tertentu. Mohon pencerahan. Menanggapi hal tersebut, Cabub Gede Sanjaya membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah ada intimidasi atau pengerahan pegawai dalam konteks politik di Tabanan. Sanjaya menjelaskan bahwa setiap pelanggaran politik diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan lembaga terkait. Ia juga mengajak masyarakat untuk fokus pada visi misi kandidat dalam memilih pemimpin. Ia juga menekankan pentingnya memilih pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan. Kabupaten Tabanan dengan 460.000 jiwa membutuhkan perhatian dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Tapi apa yang disampaikan tadi tidak demikian. Kami justru sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena masyarakat Tabanan semuanya, bukan saja pegawai negeri, bukan saja buruh, bahkan semua masyarakat di seluruh Tabanan. Kami sering sampaikan, silakan mendengarkan visi misi calonnya dengan baik, sehingga bisa tahu bagaimana calon pemimpin ke depan di Kabupaten Tabanan yang akan bisa mensejahterakan Tabanan ini, yang jumlah penduduknya 460.000 masyarakat Tabanan. Bagaimana pendidikannya, kesehatannya, jaminan sosialnya, dan lain-lainnya. Jadi wajiblah mendengarkan visi misinya calon kandidat. Biar sering saya sampaikan, antara pemimpin dan pemimpi itu agak beda-beda tipis. Jadi bagaimana visi misi itu disampaikan sehingga masyarakat tahu, oh ini yang pemimpin, oh ini yang pemimpi, oh ini orang yang akan bisa mensejahterakan, menghantarkan masyarakat Tabanan untuk menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani tanpa tekanan sedikit pun dari pihak-pihak yang lain. Menanggapi bantahan Sanjaya, Cabub nomor urut 1 Inyoman Mulyadi mengklaim bahwa pihaknya memiliki bukti adanya intimidasi dalam Pilbub dan Pilkada 2024 di Kabupaten Tabanan. Bicara di sini punya dua alat bukti. Ada bukti rekaman kepala desa mengintimidasi masyarakatnya, terutama anak-anak muda. Ada rekaman mengintimidasi dari Beniso adat, mengintimidasi anak-anak muda juga. Seperti itu keadaannya. Mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi seperti itu lagi, Pak Komang ya. Kami mohon dengan baik Pak Komang. Karena kasihan, karena di masyarakat Tabanan ini masyarakat yang polos-polos, karena masyarakat Tabanan lah lumbung berasnya Tabanan. Mohon dengan hormat untuk ke depan, mari kita jaga, jangan cederai demokrasi yang baik ini. Terima kasih. Meski sempat adu argumen, debat terakhir Pilkada Tabanan 2024 secara umum berlangsung kondusif. Diharapkan masyarakat Tabanan kini semakin mantap untuk menentukan pilihan di Pilkada 27 November mendatang. Adi Wiratmaja, Bali TV.